Bayangkan kamu sedang duduk sendirian di sebuah kafe kecil, memandang keluar jendela, dan tiba-tiba seseorang yang tidak pernah kamu sangka diam-diam memperhatikanmu. Tapi sebelum kamu sadar, pikiranmu mulai mengembara ke pertanyaan yang paling sering menghantui banyak pria. Bagaimana aku tahu kalau dia sebenarnya menyukaiku? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bisa mengguncang hidupmu. Karena tanpa kamu sadari, banyak pria salah membaca sinyal, salah menangkap tanda, dan akhirnya tenggelam dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Dan disinilah Stoicis masuk, bukan untuk membuatmu mati rasa, tapi untuk menempatkan emosimu di tempat yang seharusnya, agar kamu bisa melihat kenyataan dengan lebih jernih. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, izinkan aku memberikan peringatan kecil namun penting. Wanita yang benar-benar menyukaimu tidak akan membuatmu kebingungan setiap hari. Mereka tidak bermain teka-teki tanpa akhir. Mereka tidak membuatmu tersiksa dengan asumsi. Kalau kamu terjebak dalam overthinking, besar kemungkinan kamu sedang menyukai seseorang yang tidak menyukaimu. Dan di sini, filosofi Stoik memberikan satu aturan emas. Jangan memohon perasaan yang tidak datang secara sukarela. Karena cinta, perhatian, dan ketertarikan, semua itu seharusnya datang dengan kejelasan, bukan kesamaran. Sekarang mari kita masuk ke inti yang kamu cari. Ada 3 tanda yang biasanya ditunjukkan oleh seorang wanita ketika dia memang menyukaimu. Tetapi perhatikan baik-baik. Karena tanda ini bukan tanda klise seperti, dia sering senyum, atau, dia sering chat duluan. Bukan. Ini lebih dalam, halus, dan kadang tidak disadari oleh wanita itu sendiri. Ketiga tanda ini hanya diperlihatkan ketika hatinya benar-benar tersentuh. Tanda pertama muncul dari cara dia memperhatikanmu, bukan sekadar melihatmu. Seorang wanita yang menyukaimu tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga secara emosional. Dia mendengarkan kamu seperti dunia mengecil menjadi 2 orang saja. Dia mengingat detail kecil, hal-hal yang bahkan kamu sendiri lupa pernah ucapkan. Bukan karena dia mencoba untuk tampil baik, tetapi karena otaknya otomatis menyimpan hal-hal tentangmu. Namun disinilah prinsip Stoik harus kamu pegang. Jangan terburu-buru menafsirkan perhatian sebagai cinta. Tanyakan pada dirimu, apakah perhatian itu konsisten, hangat, dan hadir tanpa kamu harus memintanya? Jika iya, itu tanda pertama yang kuat. Tanda kedua muncul dari tindakannya, bukan kata-katanya. Seorang wanita yang menyukaimu akan berusaha mempermudah hidupmu, bukan mempersulitnya. Dia tidak membuatmu menunggu balasan 24 jam untuk pesan yang sangat sederhana. Dia tidak membuat alasan untuk menghindar. Dia akan berusaha terlibat dalam hidupmu, bahkan dalam hal-hal kecil yang tampaknya tidak penting. Dia bertanya apakah kamu sudah makan bukan karena basa-basi, tetapi karena dia benar-benar peduli. Dan disinilah Stoik kembali mengingatkanmu. Fokuslah pada apa yang dia lakukan, bukan pada apa yang kamu inginkan. Banyak pria terluka hanya karena mereka menafsirkan, mungkin, sebagai, ya. Tanda ketiga adalah tanda paling halus tetapi paling kuat. Dia membuat ruang untukmu dalam hidupnya. Seorang wanita yang menyukaimu tidak hanya merespons, dia berinisiatif. Dia ingin hadir dalam cerita hidupmu. Dia ingin kamu mengenal dunianya, keluarganya, sahabatnya, rutinitasnya. Bukan dalam bentuk, ayo ke sini tiap hari, tetapi dalam bentuk energi yang terasa, sebuah sinyal yang sulit dijelaskan tapi mudah dirasakan. Kamu tidak dianggap sebagai orang lewat, tetapi sebagai seseorang yang sedang dia buka pintu untuk masuk lebih dalam. Ini tanda yang tidak bisa dipalsukan, karena seseorang hanya membuka ruang untuk orang yang benar-benar dia inginkan. Tapi setelah aku jelaskan semua ini, ada satu hal yang jauh lebih penting dari tanda-tanda tadi. Bagaimana kamu bersikap? Stoicis mengajarkan bahwa dalam hubungan apapun, fokus utamamu bukanlah, apakah dia suka aku, tetapi, apakah aku menjadi versi terbaik dari diriku? Tanpa kehilangan jati diri hanya untuk seseorang. Karena fakta pahitnya adalah, seseorang bisa menyukaimu hari ini, lalu berubah besok. Tapi dirimu sendiri, itulah yang harus tetap kokoh. Jangan biarkan emosimu mengendalikanmu hanya karena kamu melihat tanda-tanda kecil.
Jangan mengorbankan nilai diri hanya karena kamu ingin disukai. Dan sebelum skrip ini berakhir, aku ingin memancing sedikit rasa jujur dari dirimu. Jawab nanti di komentar. Menurutmu, dari ketiga tanda ini, mana yang paling sulit kamu bedakan antara sinyal asli dan sekadar kesopanan biasa? Jawabanmu akan membuat banyak orang merasa mereka tidak sendirian.